Ada satu kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua. Waktu itu ada burung puyuh. Burung puyuh itu adalah hidup di tanah yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia hidup sendirian. Karena dia hidup di tanah yang tandus, dia menderita. Dia seandainya dia itu manusia, dia itu terlunta-lunta menangis, mengadukan diri kepada Tuhan, mengadukan diri pada siapapun yang lewat di situ. Saking menderitanya, burung puyuh ini sampai kurus, bahkan bulu-bulunya sampai sampai bulu-bulunya itu terlepas, bulu-bulunya itu habis, hilang dari tubuhnya. Dia sangat menderita karena keadaan dan kenyataan yang mungkin memang tidak bisa diterima oleh dirinya. Dia menderita sekali. Siapapun yang lewat disambati, siapapun yang lewat dicurhati. Itu memang kebiasaan makhluk ya. Jadi seakan-akan makhluk itu kalau curhat pada sesama makhluknya, seakan-akan masalah itu bisa terselesaikan, masalah itu bisa teruraikan. Padahal dengan curhat kepada sesama makhluk kita akan ditertawakan. Burung puyuh ini siapapun lewat dicurhati, siapapun lewat diadui. Maka ketika dia sangat menderita dan menangis terlunta-lunta, lewatlah burung merpati. Burung merpati itu lewat di situ. Si burung puyuh ini menyapa burung merpati. Merpati, kau mau kemana? Jawabnya merpati, aku mau ke surga. Aku mau ke surga. Wah, hebat sekali kalau kau mau ke surga sekarang. Dan ketepatan, kalau memang kau sekarang mau ke surga, tolong sampaikan kepada malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan, dan tanyakan, sampai berapa tahun saya harus menderita seperti ini? Tanyakan, tolong merpati. Sampai berapa tahun lagi saya sudah tidak kuat dengan penderitaan ini. Setiap hari, setiap malam saya menangis, sangat menderita sekali. Saya sudah tidak kuat sudah. Tolong tanyakan kepada malaikat, sampai berapa tahun saya harus menderita. Pergilah si burung merpati ke surga dan menemui malaikat Ridwan. Sang merpati tanya kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, ada salam dari si burung puyuh. Dia menanyakan, sampai kapan keadaan dia seperti ini? Sampai berapa tahun lagi dia harus menderita seperti ini? Apa jawaban malaikat Ridwan? Sampaikan merpati kepada burung puyuh itu bahwa dia akan menderita seperti itu sekitar 7 tahun yang akan datang. Sampai 7 tahun lagi dia masih tetap menderita. Akhirnya si merpati berpikir, ini kalau aku sampaikan kepada burung puyuh, dia akan sangat menderita sekali. Dia akan terpukul, bahkan dia akan putus asa. Maka diolahlah berita itu oleh merpati, disampaikan kepada burung puyuh itu. Tapi tidak semuanya disampaikan secara total, tidak sampaikan langsung letterlek kalau bahasanya sekarang. Diolah oleh merpati. Begitu merpati sampai ke bawah menemui burung puyuh tadi bertanya, gimana merpati, apa yang telah disampaikan oleh malaikat Ridwan penjaga surga? Maka merpati mengatakan, begini puyuh ya, malaikat Ridwan tidak menjawab berapa tahun lagi kamu akan menderita. Namun malaikat Ridwan mengatakan begini, sampaikan kepada puyuh, kalau dia mau bersyukur, kalau dia mau memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah di setiap keadaan,
baik dia menderita ataupun bahagia, baik dia dalam keadaan susah ataupun senang, baik dia dalam keadaan lapar ataupun kenyang, baik dia dalam keadaan menderita sederita apapun atau dalam keadaan bahagia, dia akan kalau dia mau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, artinya segala puji bagi Allah atas segala kejadian dan kenyataan, maka dalam waktu dekat burung itu kau akan terselesaikan dari masalah. Sangat hikmat sekali si burung puyuh ini mendengarkan cerita dari burung pipit, maka burung puyuh ini merubah keadaannya, merubah pola pikirnya, merubah hatinya. Yang tadinya mengeluh, curhat, bahkan menjelekkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Nah, sejak itu si puyuh ini pola pikirnya dirubah. Dia terjatuh, alhamdulillah. Dia lapar, alhamdulillah. Dia menderita karena kelaparan, alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi? Air yang tadinya kosong di lokasi itu mulai mengalir. Makanan yang tadinya kosong di tempat itu mulailah makan itu berdatangan. Bulu yang tadinya itu habis di tubuhnya mulailah sedikit tumbuh, dan tumbuhnya tidak seperti biasanya yang seharusnya bulu itu tumbuh dalam 40 hari 2 bulan baru panjang, itu dalam 2 hari langsung memanjang dan langsung bisa terbang. Ini karena mukjizat Allah, karena dia telah mensyukuri dan memuja Allah. 7 hari kemudian merpati datang lagi ke situ, datang lagi menemui burung pipit, burung puyuh itu. Burung puyuh itu dalam keadaan riang gembira sambil menyanyi, sambil berkicau dengan sangat bahagia karena bulunya tumbuh kembali, makanan di sekitarnya tercukupi, air sudah mengalir dengan tercukupi. Si merpati ini terkejut, loh kok bisa ya? Padahal menurut kabar dari malaikat Ridwan dia harus menderita 7 tahun lagi, tapi ini masih 7 hari dia sudah dalam keadaan bahagia. Tersenyum si burung puyuh ini karena bahagianya. Lalu ditanya oleh merpati, loh kok secepat ini puyuh kamu bisa bangkit, kamu bisa hidup bahagia, kamu bisa hidup seperti burung-burung yang lain? Apa jawaban burung puyuh? Karena aku mensyukuri setiap keadaan. Aku memuja Allah dalam keadaan apapun, dalam susah, senang, derita, bahagia, lapar, kenyang, aku terus memuja Allah, maka keadaanku dirubah. Kisah ini sangat inspiratif sekali bagi mereka, bagi kita yang terkena masalah. Jangan pernah mengeluhkan masalah kepada siapapun selain kepada Allah. Jangan pernah menyesali masalah kepada siapapun selain kepada Allah. Jangan pernah berjuang dengan siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah akan terselesaikan, masalah akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat sekalian, kenapa burung puyuh ini hancur? Kenapa burung puyuh ini terjatuh? Menurut Rasulullah SAW ada 3 hal yang menyebabkan hidup ini hancur. Ada 3 perkara yang menyebabkan hidup ini tidak sukses. Apa itu? Pertama, suhun muto, pelit yang diikuti. Semua manusia punya rasa pelit, tapi ada manusia yang menggunakan akalnya karena ada aturan dalam syariat, disuruh bersedekah, dia bersedekah. Nah, orang ini sudah tahu pelit itu sifat yang buruk, tapi dia tidak mau merubah sifat itu, tetap mengikuti pikiran sendiri. Dia pelit dan pelitnya itu tetap diikuti, tidak mau bersedekah sama sekali.
Ini penyebab sebuah kehancuran dalam kehidupan. Yang kedua, hawa mutbak, ego yang diikuti. Manusia semua punya ego, manusia semua punya nafsu. Tapi disitulah perbedaannya antara orang yang alim dengan orang yang bodoh. Orang alim egonya mulai dikurangi, nafsunya mulai dikurangi, dikekang. Tapi orang yang bodoh, nafsunya, egonya selalu diikuti. Maka itulah penyebab sebuah kehancuran manusia. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsi, merasa bangga diri, merasa dirinya besar, merasa dirinya pangkat, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya kaya, sehingga dia mengatakan